One Up on Wall Street oleh Peter Lynch. Cara menggunakan pengetahuanmu untuk menghasilkan uang di pasar. Apa yang bisa kita pelajari? Manfaatkan keunggulanmu di Wall Street. Pernahkah kamu berpikir untuk investasi di pasar saham, tetapi berhenti karena kamu tidak memiliki keterampilan sebagai investor atau analis profesional? Tahukah kamu tidak perlu menjadi seorang profesional. Kamu dapat dengan mudah menemukan peluang investasi yang dapat melipat gandakan uangmu 10 kali lipat atau lebih. Dan kamu bahkan tidak perlu pergi jauh dari rumah atau kantor. Semuanya dimulai dengan memperhatikan. Dan kemudian melakukan penelitian yang cukup untuk meningkatkan peluangmu untuk investasi yang sukses. Kilas ini akan membantu kamu melalui proses itu. Dalam kilas berikut ini, kamu akan mempelajari 1. Mengapa para profesional Wall Street dirugikan? 2. Apa itu ten bagger dan bagaimana cara menemukannya? Dan 3. Kapan kamu harus bertaruh dalam balap kuda? Kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkan analis dan investor profesional. Bayangkan ini, kamu telah berpikir untuk berinvestasi di saham selama bertahun-tahun, dan akhirnya kamu memutuskan untuk melakukannya. Kamu menemukan perusahaan yang berpotensi dan menginvestasikan sebagian dari uangmu. Kemudian kamu menunggu, dan benar saja, perusahaan itu lepas landas dan menjadi yang terpanas di pasar saham. Kamu akhirnya menghasilkan 10 kali lipat dari apa yang kamu investasikan. Kedengarannya bagus, bukan? Nah, kamu bisa sesukses ini di pasar saham. Dan terlepas dari apa yang dipikirkan banyak orang, kamu tidak harus menjadi pakar Wall Street untuk melakukannya. Faktanya, menjadi investor amatir menguntungkan kamu. Pakar Wall Street dibatasi dalam cara mereka bekerja, dan itu sering mencegah mereka untuk melihat potensi pemenang besar dan berinvestasi di dalamnya. Salah satu batasannya adalah mereka tidak terlalu memperhatikan saham sampai terbukti keuntungannya. Mereka melihat perusahaan mapan sebagai taruhan yang aman, dan tidak akan mempertaruhkan reputasi mereka atau uang klien mereka pada hal yang tidak diketahui. Sayangnya, pada saat saham mendapatkan perhatian Wall Street, periode pertumbuhannya yang cepat biasanya telah berakhir. Pakar investasi harus mengikuti aturan dan regulasi. Beberapa tidak diperbolehkan untuk berinvestasi di industri tertentu atau di perusahaan yang tergabung dalam serikat pekerja. Kamu tidak memiliki batasan ini, dan itu terdengar bagus. Namun, bukan berarti kamu harus segera berinvestasi. Sebelum kamu masuk, kamu perlu mempertimbangkan 3 hal yang akan menentukan apakah kamu berada dalam posisi yang tepat untuk berinvestasi. Yang pertama adalah, apakah kamu memiliki rumah? Membeli rumah adalah investasi, dan tidak jauh berbeda dengan investasi saham. Misalnya, kamu perlu memastikan bahwa rumah tersebut dalam kondisi baik. Dengan kata lain, kamu perlu melakukan penelitian, seperti yang kamu lakukan dengan saham. Lalu, kamu harus menunggu beberapa tahun sebelum menjual rumah dan mendapat untung. Selanjutnya, pertimbangkan apakah kamu memiliki uang nganggur. Kamu tidak boleh menginvestasikan uang tunai apapun yang kamu perlukan dalam waktu dekat, seperti dana kuliah anak kamu. Akhirnya, kamu harus menentukan apakah kamu memiliki kualitas investor yang baik. Ini termasuk kesabaran, ketegasan, dan fleksibilitas, bersama dengan 2 kemampuan utama, yaitu keterampilan untuk melakukan penelitianmu sendiri, dan karakter diri yang mau mengakui ketika kamu salah. Kamu juga harus dapat mengabaikan insting atau perasaan panik, karena ini dapat menyebabkan keputusan investasi yang terburu-buru. Memperhatikan lingkunganmu akan membantumu menemukan peluang investasi. Inilah pertanyaannya. Seberapa sering peluang investasi besar muncul? Jika menurutmu jawabannya hanya sekali seumur hidup, pikirkan lagi. Kebanyakan orang menemukan prospek investasi yang bagus 2-3 kali setahun, dan peluang ini tidak bersembunyi di bursa saham. Kamu dapat menemukan saham dengan potensi untuk tumbuh 10 kali lipat nilainya. Apa yang penulis sebut sebagai ten baggers. Di rumahmu, tempatmu bekerja, dan bahkan di tempatmu berbelanja. Kamu hanya perlu melihat lebih dekat. Dalam hal melihat prospek investasi, kamu melihat 2 keuntungan. Yang pertama adalah pengetahuan profesional dan wawasan tentang industri tempatmu bekerja. Jika kamu berada di industri kimia, misalnya, kamu berada di posisi yang tepat untuk melihat meningkatnya permintaan akan suatu produk. Kamu juga akan tahu perusahaan mana yang memiliki sumber daya untuk memenuhi dan mendapatkan keuntungan dari kenaikan permintaan itu. Keuntungan keduamu adalah kamu adalah seorang konsumen. Kamu melihat produk dan bisnis memasuki pasar dan menjadi populer. Misalnya, penulis berinvestasi di Apple setelah membeli komputer untuk anak-anaknya dan memperhatikan komputer Apple di gedung kantornya. Jika kamu mengawasi perusahaan yang menjanjikan, kamu dapat membeli saham mereka lebih awal dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan mereka. Namun, sebelum menginvestasikan uang hasil jerih payahmu, kamu harus memastikan bahwa kesuksesan yang kamu prediksi akan benar-benar berdampak pada keuntungan perusahaan. Misalnya, produk yang sangat sukses yang dimiliki oleh perusahaan besar tidak akan berkontribusi banyak pada neraca perusahaan secara keseluruhan. Tapi sebuah perusahaan kecil bisa mendapatkan keuntungan luar biasa dari barang populer.
Setelah kamu memastikan bahwa sebuah perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang baik, kamu harus menentukan dengan tepat apa yang diharapkan dan kapan itu terjadi. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu perlu menentukan mana dari 6 kategori berikut yang paling menggambarkan saham pilihanmu. Berikut daftarnya. Pertama, kamu memiliki slow growers. Perusahaan-perusahaan ini tumbuh pada tingkat 2-4% per tahun. Kemudian datang para stalwarts. Mereka adalah perusahaan multimiliar dolar yang tumbuh 10-12% setiap tahun. Fast growers dapat meningkat sebesar 20-25% setiap tahun, dan dalam kategori inilah kamu akan menemukan sebagian besar 10 baggers, atau perusahaan yang dapat menaikkan nilainya 10 kali lipat. Di antara kategori lainnya adalah cyclical, yang mengalami periode pertumbuhan dan penurunan yang teratur. Turnarounds adalah perusahaan yang berjuang, tetapi mampu pulih dengan cepat. Dan akhirnya, assets plays. Mereka memiliki aset berharga seperti properti, dan itu dapat menghasilkan keuntungan besar. Nama perusahaan, keadaan industrinya, dan perilaku orang dalam akan memberitahumu apakah saham itu merupakan investasi yang baik. Katakanlah kamu melihat produk yang disukai orang. Setelah beberapa penelitian, kamu menemukan perusahaan pembuat produk tersebut dan menyadari bahwa mereka adalah fast grower. Kamu mungkin ingin segera berinvestasi. Tetapi, ada lebih banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Dalam kilas sebelumnya, kita telah mempelajari 6 kategori yang dapat membantumu memahami pertumbuhan seperti apa yang diharapkan dari suatu saham. Tetapi jika kamu menginginkan kesempatan terbaik untuk investasi yang menguntungkan, kamu perlu tahu apa yang membuat saham tersebut menguntungkan. Pertama adalah namanya. Ini mungkin tampak seperti detail yang sepele, tetapi ini adalah petunjuk yang sangat berguna jika kamu mencari 10 bagger. Perusahaan dengan nama yang sederhana atau bahkan membosankan adalah prospek yang baik, karena mereka dapat dengan mudah luput dari perhatian analis investasi. Ini memungkinkan kamu untuk membeli saham sebelum popularitas mendorong nilainya naik. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang terlibat dalam bisnis yang membosankan, tidak menarik, atau menyedihkan, seperti perusahaan pengelolaan limbah dan rumah duka. Hal berikutnya yang harus dilihat adalah aktivitas di industri. Sebuah perusahaan dengan sedikit atau tanpa pesaing dapat dengan mudah menangkap pangsa pasar yang besar dan memaksimalkan keuntungannya. Dan bahkan jika sudah banyak pemain di industri ini, beberapa perusahaan masih bisa mendominasi pasar. Bagaimana? Dengan menghasilkan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Pikirkan saja waralaba eksklusif, atau perusahaan yang membuat obat yang dipatenkan. Salah satu industri yang sangat kompetitif namun tetap sangat menarik adalah teknologi. Produk dan basis pelanggan dari banyak perusahaan teknologi hampir sama. Untuk mengidentifikasi investasi teknologi yang menguntungkan, carilah perusahaan yang mendapat manfaat dari penggunaan teknologi tersebut, bukan perusahaan yang memproduksinya. Misalnya, jaringan supermarket yang memasang pemindai otomatis mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Kamu lebih baik berinvestasi di supermarket, bukan perusahaan yang membuat pemindainya. Jadi, kamu telah melihat nama perusahaan, kamu telah mempertimbangkan keadaan industri. Apakah sekarang saatnya untuk berinvestasi? Sebenarnya tidak. Ada satu hal lagi yang harus dilakukan, dan itu adalah memeriksa perusahaan itu sendiri. Jika sebuah perusahaan adalah anak perusahaan dari perusahaan yang lebih besar, perusahaan itu memiliki peluang besar untuk berhasil. Perusahaan induk tidak ingin malu meluncurkan perusahaan yang akhirnya gagal, sehingga mereka hanya mengembangkan anak perusahaan yang berpotensi. Kamu juga dapat melihat perusahaan yang siap untuk menjadi besar dengan melihat siapa yang membeli sahamnya. Jika pembelinya adalah karyawan atau mungkin perusahaan itu sendiri, itu pertanda baik. Kedua skenario menyiratkan bahwa orang dalam memiliki kepercayaan pada kinerja masa depan perusahaan. Memantau pendapatan perusahaan sangat penting, baik sebelum dan sesudah kamu melakukan investasi. Inilah fakta menarik di bidang keuangan. Istilah bottom line berarti total uang yang dihasilkan pada akhir periode waktu tertentu, seperti kuartal atau 1 tahun. Di luar keuangan, frasa yang sama digunakan untuk merujuk pada hasil dari suatu situasi. Contohnya, jika sebuah tim bermain dengan baik namun masih kalah, kamu mungkin akan berkata, mereka bermain dengan baik, tapi bottom line-nya adalah mereka kalah. Ketika berbicara tentang investasi, ada satu hal yang cocok dengan kedua arti dari istilah bottom line, dan itu adalah pendapatan perusahaan. Setelah kamu mempertimbangkan semua hal lain tentang perusahaan, keputusan akhir untuk berinvestasi harus didasarkan pada pendapatan perusahaan, dan apakah perusahaan terus menghasilkan uang atau tidak. Pikirkan seperti ini, dengan berinvestasi, kamu bertaruh pada potensi perusahaan untuk menghasilkan uang. Nilai saham perusahaan naik dan turun mengikuti pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan, semakin berharga saham tersebut. Tetapi penghasilan saja hanya memberitahu kamu setengah ceritanya. Penting juga untuk membandingkannya dengan harga saham. Dan kamu melakukan ini dengan mempertimbangkan rasio harga terhadap pendapatan.
Angka ini menunjukkan berapa tahun yang diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi awalmu. Misalnya, jika kamu menginvestasikan $500 di perusahaan dengan rasio harga terhadap pendapatan 2, itu akan berarti butuh 2 tahun sebelum kamu mendapatkan $500 itu kembali. Tetapi jika rasio harga terhadap pendapatan adalah 40, kamu akan menunggu 40 tahun untuk mendapatkan kembali investasi kamu. Aturan yang perlu diingat ketika mempertimbangkan rasio harga terhadap pendapatan adalah bahwa saham dengan harga yang baik akan memiliki rasio yang sama dengan atau lebih rendah dari pertumbuhan perusahaan. Misalnya, perusahaan dengan rasio harga terhadap pendapatan 15 seharusnya tumbuh sekitar 15% per tahun. Jika rasionya di bawah tingkat pertumbuhan, maka kamu mendapatkan saham bagus dengan harga murah. Selain rasio harga terhadap pendapatan, kamu juga harus memikirkan pendapatan masa depan. Lagi pula, kamu tidak hanya ingin mendapatkan kembali persis apa yang telah kamu masukkan. Idealnya, kamu ingin investasimu berlipat ganda, dan ini tidak dapat terjadi tanpa peningkatan pendapatan. Untungnya, kamu dapat mengukur apakah suatu perusahaan siap untuk mencapai hal ini atau tidak. Saat melakukan riset, cari tahu apakah ada rencana untuk memotong pengeluaran atau menutup segmen yang tidak menguntungkan. Mungkin perusahaan sedang bekerja untuk menaikkan harga atau penjualan, atau mungkin berkembang ke wilayah baru. Ini semua adalah taktik yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Jauhi saham dan industri populer dan hindari akuisisi yang beresiko. Pernahkah kamu berbelanja barang tertentu hanya untuk teralihkan oleh sesuatu yang tidak kamu rencanakan untuk dibeli? Mungkin kamu sedang mencari sepatu hiking yang kokoh dan mendapati diri kamu mengincar sepasang sepatu formal yang mencolok dan mahal. Hal yang sama dapat terjadi ketika kamu berinvestasi di pasar saham. Sekalipun kamu tahu persis seperti apa investasi yang bagus, prospek yang buruk tetap bisa menarik perhatian kamu. Terutama jika terlihat dan terdengar menjanjikan. Inilah sebabnya mengapa penting untuk mengetahui saham apa yang harus dihindari. Ada ungkapan yang sangat berguna saat kamu berinvestasi. Jangan percaya hype. Saham dan industri dapat memperoleh banyak nilai dari popularitas mereka, dan kemudian runtuh. Ini terjadi ketika nilai saham tidak didukung oleh keuntungan nyata, atau ketika pesaing memasuki pasar. Jadi, jika kamu berinvestasi dalam sesuatu karena itu adalah hal yang terpanas di pasar, kamu beresiko kehilangan uang. Mirip dengan saham terpanas di pasar adalah sesuatu yang diberi label berikutnya. Misalnya, Pixar berikutnya. Atau Apple berikutnya. Saham-saham ini jarang memenuhi harapan besar yang dimiliki orang-orang tentang mereka. Dan hal yang sama berlaku untuk apa yang penulis sebut sebagai saham berbisik. Saham di perusahaan dengan solusi besar yang menakjubkan, seperti obat untuk kecanduan narkoba. Jika kamu pernah tergoda untuk berinvestasi di perusahaan semacam itu, ingatlah bahwa biasanya tidak banyak kebenaran dari klaim mereka. Kamu juga harus menghindari berinvestasi di perusahaan yang mengakuisisi bisnis lain dalam upaya diversifikasi. Dalam banyak kasus, perusahaan semacam itu membayar terlalu banyak untuk bisnis baru dan kehilangan uang, atau kekurangan sumber daya dan pengetahuan industri untuk membuat akuisisi mereka menguntungkan. Pembelian ini sangat mungkin gagal, sehingga penulis menyebutnya diversification, atau diversifikasi menjadi lebih buruk. Terakhir, berhati-hatilah dalam berinvestasi di perusahaan yang hanya mengandalkan segelintir pelanggan. Hal ini dapat terjadi dengan perusahaan yang memasok bisnis lain. Bagi mereka, kehilangan hanya satu klien saja berarti penurunan pendapatan yang besar. Jika sebuah perusahaan menjual 25 hingga 50% produknya kepada satu pelanggan, menaruh uangmu di perusahaan itu adalah ide yang buruk. Pelajari semua yang perlu kamu ketahui tentang perusahaan melalui broker dan dengan menghubungi perusahaan secara langsung. Ketika kamu baru berinvestasi, semua penelitian ini mungkin tampak seperti tugas yang berat. Tapi tidak harus begitu. Kamu tidak perlu mempelajari laporan keuangan selama berjam-jam atau menonton setiap berita tentang pasar saham. Semua informasi yang kamu butuhkan tentang suatu perusahaan, baik sebelum maupun sesudah kamu memutuskan untuk berinvestasi, mudah ditemukan. Kamu hanya perlu tahu kemana harus mencari dan kepada siapa harus berbicara. Salah satu sumber daya yang sangat penting adalah brokermu. Seperti yang penulis katakan, pialang bisa menjadi sahabat terbaik para investor saham. Mereka dapat memantau hal-hal seperti rasio harga terhadap pendapatan dan pembelian orang dalam. Dan mereka juga dapat menyediakan semua publikasi investasi, survei, dan laporan yang kamu perlukan. Dan ketika brokermu memberikanmu laporan tahunan perusahaan, jangan khawatir untuk membacanya dari depan ke belakang. Kamu hanya perlu beberapa menit untuk mempelajari informasi yang relevan. Mulailah dengan neraca konsolidasi untuk mempelajari tentang aset dan kewajiban perusahaan. Di sini, kamu mencari tanda-tanda bahwa uang tunai dan aset meningkat, sementara utang berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang baik. Kemudian, pelajari rangkuman keuangan 10 tahun untuk memahami bagaimana kinerja perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, semua informasi ini mungkin akan meninggalkanmu dengan banyak pertanyaan yang sangat spesifik. Inilah saatnya kamu harus langsung menuju ke sumber utama pengetahuan, perusahaan itu sendiri.
Perusahaan memiliki karyawan untuk hubungan investor yang biasanya bersedia bicara secara terbuka dengan pemegang saham potensial dan pemegang saham saat ini. Sebelum menelepon, pastikan untuk menyiapkan beberapa pertanyaan kunci berdasarkan riset kamu. Kamu juga dapat belajar banyak dengan menanyakan apa yang positif dan negatif untuk tahun tersebut. Untuk membawa interaksimu dengan perusahaan selangkah lebih maju, kunjungi kantor pusatnya dan hadiri pertemuan tahunannya. Ini membantumu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perusahaan dan membuat koneksi berguna yang dapat membuatmu terus mendapat informasi. Tetapi misi pencarian fakta kamu tidak berakhir di situ. Sebagai investor, kamu harus mengevaluasi kembali perusahaan setiap beberapa bulan untuk memastikan bahwa sahamnya tetap menjadi investasi yang berharga. Buat portfolio yang beragam dan pertimbangkan waktu dan alasanmu saat membeli atau menjual saham. Pikirkan tentang ini sejenak. Kebanyakan orang mengatakan bahwa mereka akan senang jika investasi pasar saham mereka menghasilkan pengembalian tahunan dalam kisaran 25 hingga 30%. Tapi itu sangat tidak realistis. Jadi, jika 30% tidak masuk akal, lalu pengembalian tahunan seperti apa yang bisa kamu harapkan? Jawabannya adalah 12 dan 15%. Apapun yang kurang dari ini dapat dicapai dengan berinvestasi di reksadana, yang membutuhkan usaha yang jauh lebih sedikit daripada berinvestasi langsung di pasar saham. Sekarang, inilah pertanyaan besarnya. Bagaimana kamu meningkatkan peluangmu untuk mendapatkan setidaknya 12% dalam pengembalian tahunan? Langkah penting adalah merancang portfolio yang baik. Kamu harus berinvestasi dalam sebanyak mungkin saham yang menjanjikan. Semakin banyak yang kamu miliki, semakin baik peluang untuk mendapatkan 10 bagger. Tentu saja, sebelum kamu membeli saham, kamu perlu melakukan penelitian yang tepat. Itu seharusnya sudah dimengerti olehmu. Memiliki lebih banyak saham juga memungkinkan kamu untuk menyebarkan uangmu ke berbagai kategori. Pikirkan kembali 6 jenis perusahaan yang telah kita bahas sebelumnya. Penulis menginvestasikan 30-40% dari uangnya di fast grower. Sedangkan stalwarts dan cyclical mendapatkan 10-20% masing-masing. Sisa uangnya masuk ke turnaround. Setelah kamu mendesain portfolio kamu harus mengelolanya. Ini berarti mengetahui kapan harus membeli atau menjual saham. Ada 2 periode yang bagus untuk membeli saham dengan harga murah. Yang pertama adalah antara Oktober dan Desember. Ini adalah saat banyak investor menjual saham untuk menghindari membayar pajak yang tinggi, atau untuk menyingkirkan saham yang tidak berkinerja baik. Waktu lain yang bagus untuk berburu barang murah adalah saat pasar saham ambruk. Membeli saat pasar ambruk akan terbayar ketika pasar pulih. Penurunan harga adalah indikator bagus kapan harus membeli saham, tapi bukan kapan harus menjual. Banyak orang khawatir ketika harga saham turun atau ekonomi memburuk. Namun, selama kamu masih percaya bahwa saham yang kamu miliki adalah investasi yang menjanjikan, tidak ada alasan untuk menjual. Hal terakhir yang ingin kamu lakukan adalah melihat harga saham naik setelah kamu menjualnya. Hanya jual jika kinerja perusahaan buruk, dan tidak ada indikasi bahwa segala sesuatunya akan membaik. Jika itu terjadi, keluarkan uangnya dan investasikan kembali pada sesuatu yang lebih menjanjikan. Dengan options dan shorts, resikonya jauh lebih besar dibandingkan imbalannya. Jika kamu telah menghabiskan cukup waktu untuk melihat ke dunia saham dan investasi, kemungkinan kamu akan menemukan options dan shorts. Kamu mungkin pernah mendengar orang mengatakan bahwa itu adalah alternatif yang baik untuk membeli saham tradisional. Tetapi peluang keberhasilan dalam usaha ini sebenarnya sangat buruk. Bahkan kamu lebih baik berjudi di kasino atau bertaruh pada pacuan kuda. Mari kita mulai dengan options. Saat kamu membeli options, kamu membayar hak untuk membeli saham pada harga yang telah ditentukan, pada tanggal tertentu. Pada dasarnya, kamu bertaruh bahwa nilai saham akan meningkat sebelum tenggat waktu kamu tiba. Di dunia yang ideal, itu akan memungkinkan kamu untuk membeli dengan harga diskon dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Sekarang, options hanya memberimu hak untuk membeli saham untuk jangka waktu terbatas, biasanya 1 atau 2 bulan, dan tenggat waktu ini bisa datang sebelum kamu melihat perubahan harga saham yang diinginkan. Jadi, jika kamu ingin mempertahankan hak kamu untuk membeli saham, kamu harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk kontrak baru. Jika kamu melakukan ini berulang kali, semuanya menjadi mahal. Jadi, options tidak ideal, tapi mungkin kamu bisa mendapatkan keuntungan dari instrumen lain yang tersedia untuk investor, yaitu shorts. Mereka secara sederhana adalah taruhan bahwa harga saham akan turun, bukan naik. Begini cara kerjanya. Kamu meminjam saham dari investor dan kemudian menjualnya ke orang lain. Kemudian, kamu membeli saham yang sama dengan harga lebih murah, mengembalikannya kepada pemilik aslinya, dan mengantongi selisihnya. Ini seperti meminjam mesin pemotong rumput tetangga kamu, menjualnya, kemudian membeli mesin pemotong rumput pengganti dengan harga diskon, dan mengembalikannya kepada tetanggamu. Bagaimana shorts bisa merugikan? Selama kamu menyimpan saham simpanan, kamu tetap bertanggung jawab untuk membayar dividen atau keuntungan apapun, dan kamu hanya dapat membelanjakan keuntungan setelah kamu mengembalikan sahamnya. Tapi resiko terbesarnya adalah harga saham bisa saja naik. Semakin tinggi harga naik, semakin buruk keadaanmu.
Ingatlah bahwa kamu harus membeli kembali saham tersebut sebelum kamu dapat mengembalikannya ke pemilik aslinya. Ini tidak hanya dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, tapi juga dapat membuatmu berhutang. Ringkasan akhir, pesan utama di kilas ini. Investor profesional tidak selalu berada di atas angin. Mereka sebagian besar fokus pada saham yang merupakan taruhan yang pasti. Dan ini berarti mereka kehilangan kesempatan untuk berinvestasi di perusahaan baru yang tumbuh cepat. Dengan memperhatikan apa yang terjadi di industrimu dan apa yang dibeli orang, kamu dapat mengidentifikasikan perusahaan yang tumbuh cepat dan berinvestasi saat sahamnya relatif murah. Setelah kamu berinvestasi, awasi pendapatan perusahaan dan pantau rencana perusahaan untuk meningkatkannya. Selama prospek perusahaan terlihat bagus, kamu harus menahan diri untuk tidak menjual saham. Terakhir, tahan godaan untuk berinvestasi dalam shorts dan options. Mereka mungkin tampak seperti kemenangan cepat, tapi pada kenyataannya, kamu akan kehilangan banyak uang dengan cepat.